Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang mujizat doa novena 3 Salam Maria. Mari kita mendengarkan di channel ini. Dari perkataan itulah saya mengandalkan doa novena 3 Salam Maria di saat mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ada setidaknya 4 pengalaman dalam kesulitan hidup yang akan saya sampaikan. Semoga membaca blog ini tidak bosan untuk membacanya. 1. Mujizat doa novena 3 Salam Maria. Pertama, saat mengalami sakit demam tinggi dan tidak diketahui penyebabnya. 10 hari sebelum ujian nasional SMA, saya mengalami sakit demam tinggi yang pada saat itu belum diketahui penyebabnya. Demam berlangsung sampai beberapa hari dan terjadi setiap malam. Dalam demam hingga mencapai suhu 39,5 sampai 39,8 derajat Celcius, dan itu sangat mengganggu persiapan saya belajar untuk bisa mengikuti ujian nasional. Saya tidak bisa belajar maksimal karena rasa pusing yang sangat mengganggu, dan apabila tetap dipaksakan akan sangat percuma karena saya tidak bisa memahami materi yang saya baca. Kecurigaan keluarga kami pada waktu itu saya mengalami demam berdarah karena di hari ketiga demam juga tidak berkunjung turun. Namun dari hasil pemeriksaan laboratorium, angka trombosit masih dalam batas aman, yaitu yakni berada di angka 179. Demam berlangsung sampai dengan hari ke-5. Dan di hari itu badan saya muncul bercak-bercak kemerahan seperti petekie, layaknya orang yang terkena demam berdarah. Saya pun melakukan pemeriksaan laborat. Salah satunya adalah pemeriksaan LGM tipoid untuk mengetahui adanya infeksi tipoid atau tidak. Selain itu, saya juga melakukan pemeriksaan darah rutin. Dari kedua pemeriksaan tersebut didapat semuanya normal. Saya pun tak habis pikir, entah sakit apa yang saya alami. Menurut dokter yang memeriksa saya, itu bisa dikarenakan infeksi virus. Namun virus jenis apa beliau tidak bisa mengetahuinya, karena di daerah tropis banyak sekali virus, dan medis tidak bisa mengidentifikasinya satu demi satu. Saya hanya dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya dengan istirahat di rumah dan mengkonsumsi multivitamin. Di tengah kekhawatiran saya akan ujian nasional yang sebentar lagi akan saya ikuti dan sakit demam yang tak kunjung sembuh, saya ingat akan doa novena 3 Salam Maria yang dahulu sering saya lakukan saat saya masih bersama Mudika di wilayah saya. Buku-buku rohani yang berada di meja belajar saya pun saya buka. Puji Tuhan, buku doa novena kecil yang saya beli waktu ziarah di Gua Maria Ambrawa kerap masih ada. Sejak malam itu juga saya mendaraskan doa-doa saya kepada Bunda Maria. Mohon melalui perantaranya saya bisa segera beroleh kesembuhan, agar nanti saya bisa mengikuti ujian nasional yang sebentar lagi diselenggarakan. Setiap malam sebelum tidur, di tengah demam yang tinggi, saya menyempatkan waktu untuk mengambil sikap hening dan berdoa 3 kali Salam Maria, seraya memohon kesembuhan. Malam itu pun menurut ibu saya sempat mengigau karena badan saya lagi-lagi mengalami demam tinggi. Padahal sebelum tidur saya sudah minum paracetamol tablet serta isiprenol. Pagi hari setelah itu, Tuhan beri mujizat dalam hidup saya. Pada waktu itu, tepat hari ke-4, saya berdoa novena, entah bagaimana hal itu terjadi, saya tidak mengalami demam dan badan saya sangat nyaman. Saya tidak mengalami sakit akhir-akhir ini. Namun, hal itu tidak langsung membuat saya senang, karena saya masih takut bila sewaktu-waktu mengalami demam lagi. Tepat 2 hari sebelum ujian nasional, pada akhirnya saya bisa mengikuti ujian nasional dengan lancar dan dapat kuliah di tempat yang sesuai dengan keinginan saya. Saya percaya bahwa semua hal yang terjadi adalah berkat doa novena 3 Salam Maria yang saya daraskan saat saya mengalami kondisi sakit. 2. Mujizat doa novena 3 Salam Maria, mujizat yang dialami oleh ibu saya. Mungkin ini bukan menjadi pengalaman saya, melainkan pengalaman yang dialami oleh ibu saya pertengahan tahun 2016 jika saya tidak salah.
keluarga saya mengalami kasus kehilangan perhiasan emas. Jumlahnya tidak sedikit, beberapa kalung serta cincin raib, entah siapa yang mengambil. Jika di total mungkin saja perhiasan diambil bernilai sekitar kurang lebih 7 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit bagi keluarga saya. Saat itu keluarga saya memang tidak memberitahukan saudara meskipun berdekatan, apalagi tetangga. Karena takut hal itu malah menjadi rumor yang tidak baik di lingkungan tempat tinggal kami. Saya pun sebagai anak tertua mencoba mencari jalan keluar untuk memecah persoalan tersebut. Salah satunya ingin mencari orang pintar yang bisa kami minta petunjuk. Di tengah kesulitan yang alami ibu saya pun mengutarakan maksud untuk mencari orang pintar. Siapa tahu itu dengan jalan itu perhiasan bisa ditemukan kembali. Namun usul saya untuk mencari orang ditentang oleh ibu saya. Beliau berkata, aku isi dua Gusti Yesus. Musa to aku percaya barang koyo ngono. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyi seperti ini. Saya punya Tuhan Yesus. Masa saya percaya dengan hal seperti itu? Saya coba menjelaskan bahwa pertolongan Tuhan tidak bisa datang dari siapa saja. Salah satunya melalui orang pintar yang menurut saya mereka diberi kelebihan oleh Tuhan untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun argumen saya agak tidak cukup menguatkan alasan saya untuk mencari pertolongan dari orang itu online. Ibu saya memilih untuk berdoa novena 3 San Maria, meminta petunjuk dari Tuhan Yesus untuk membantu persoalan yang sedang kami hadapi. Ibu saya memang tergolong orang taat berdoa. Setiap hari di jam-jam tertentu beliau melakukan doa kerahiman ilahi yang beliau lakukan sudah bertahun-tahun. Padahal pada awalnya ibu saya bukanlah penganut agama Katolik sejak kecil. Ibu saya menjadi anggota gereja Katolik dan dibaptis pada usia 20 tahun serta memulai belajar agama Katolik dari nol. Pada saat sore hari sekitar jam 4 ketika saya berada di kamar dan ibu saya sedang berdevosi kerahiman ilahi, ibu saya berteriak dari dalam kamar doa yang berada di tengah-tengah rumah kami. Beliau memanggil saya dan menunjuk tangan ke arah kalender yang pada saat ini lilin di atasnya masih menyala. Dia menunjuk tes lilin yang menetes dan jatuh dua kalender. Dia berbicara demikian, "Le, lilin iki menurutmu bentuknya koyo opo?" Saya mencoba mengamati si lilin yang sudah mengarah dan jatuh ke kalender tersebut. "Mirip Bunda Maria bawa bayi Yesus, ibu," sahutku. Kita berdua sama-sama memiliki persepsi yang sama mengenai bentuk dari tes lilin tersebut. Tes lilin itu jatuh begitu saja. Padahal selama ini lelehan lilin biasanya membentuk alur yang panjang sehingga mencapai bagian kalender tanpa bisa putus dan harus kita yang memisahkannya dari kalender untuk segera bisa membersihkannya. Ibu saya percaya bahwa hal itu tersebut adalah jawaban dari ketekunannya berdoa novena dan doa kerahiman ilahi yang beliau daraskan selama ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan cara yang ajaib dan di luar akal sehat, perhiasan yang dulunya hilang berhasil kembali ke keluarga kami. Namun saya tidak akan menceritakan bagaimana perhiasan itu bisa kembali ke keluarga kami. Karena hal itu bisa saya rasa cukup tabu untuk saya sampaikan. Mujizat ketiga, saya diterima kerja di dekat dengan tempat tinggal saya. Sudah menjadi rencana saya ketika selesai kuliah, saya ingin mencari pekerjaan dan bekerja di dekat dengan tempat tinggal saya. Saya sendiri merupakan lulusan diploma 3 keperawatan yang pada waktu itu sudah menyelesaikan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Namun berbeda dengan rekan-rekan saya yang memilihnya untuk merantau keluar dari Yogyakarta dan mencari pengalaman baru. Saya lebih memilih bekerja di dekat dengan rumah. Alasannya sederhana, bisa dekat dengan orang tua dan merawatnya. Saya bisa mendampingi adik saya yang masih sekolah di bangku SMP. Kebetulan di Yogyakarta terdapat banyak rumah sakit swasta. Namun, saya hanya menginginkan bekerja di salah satu rumah sakit Katolik yang cukup ternama di daerah itu. Menurut informasi yang saya peroleh, cukup susah diterima di rumah sakit tersebut karena dikarenakan merupakan salah satu rumah sakit favorit yang mempunyai standar tinggi dan cukup memiliki nama baik.
Saya pun memasuki lamaran kerja bersama dengan beberapa rekan saya. Bersama dengan ketiga orang rekan saya yang pada saat itu juga memasuki lamaran kerja, saya mengajak mereka untuk berziarah ke Gua Maria Sensono yang berada di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Sudah menjadi kebiasaan kami saat kuliah, kami melakukan ziarah di tengah malam dan tidur di Gua Maria sampai pagi hari. Bersama dengan itulah kami mulai berdoa novena 3 Salam Maria untuk pertama kali, khususnya permohonan agar kami diterima di rumah sakit yang menjadi harapan kami bekerja kelak. Sejak saat itu di rumah kami masing-masing kami merasa doa 3 Salam Maria. Rekan saya bonus sekali puasa dan aku prihatin dengan harapan agar bisa dia diterima bekerja. Puji Tuhan, tidak sampai 2 minggu kami menunggu kami menerima untuk wawancara kerja. Saya bekerja ketiga orang teman saya berhasil bekerja di tempat yang kami harapkan. Dan saat ini kami telah diterima sebagai karyawan tetap. Saya percaya itu semua adalah buah dari permohonan kami melalui novena 3 Salam Maria. Itulah beberapa doa musyiat novena 3 Salam Maria dalam kehidupan saya. Masih ada beberapa pengalaman lainnya tentang musyiat yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya dan akan saya ceritakan di artikel saya yang lain. Bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mengalami kesusahan, jangan ragu untuk berdoa novena 3 Salam Maria dan jangan ragu untuk memberi kesaksian mengenai doa ini pada online sebagai ucapan syukur kita akan permohonan-permohonan yang telah dikabulkan melalui pertolongan Santa Maria. Salam berkah dalam. Amin.